Halo pemirsa dan sobat Volcano Vlog dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, sejahtera. Tak kurang suatu apa. Merdeka. Di bulan kemerdekaan ini kita mengupdate aktivitas Gunung Merapi yang tampaknya kembali menggeliat cukup signifikan. Gunung api Merapi berketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut terletak di wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Titik pusat gunung api ini berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan posisi geografis di 7,542 lintang selatan dan 110,442 bujur timur. Setelah berhari-hari aktivitas Merapi tidak tampak jelas sepanjang Kamis 14 Agustus 2025 hingga Jumat dini hari 15 Agustus 2025, pemandangan yang terpantau sangat memukau. Guguran-guguran material lava pijar dalam volume besar terlihat ke kedua arah, barat daya dan selatan. Pusatnya tetap di kubah lava barat daya yang terbentuk menyusul erupsi efusif selama hampir 5 tahun terakhir ini. Sementara kubah lava di tengah yang juga tumbuh semakin besar tetapi tidak sedahsyat kubah lava di puncak barat daya. Gundukan lava di puncak barat daya ini tercatat mencapai volume 4,1 juta meter kubik. Sementara kubah lava tengah volumenya diperkirakan 2,3 juta meter kubik. Bertambahnya volume kubah lava barat daya ini tak lepas dari tingginya aktivitas ekstrusi magma dari perut Gunung Merapi. Pekan lalu, rentetan gempa vulkanik dangkal terjadi mengindikasikan pergerakan magma dari dalam gunung. Gempa-gempa vulkanik dangkal yang terjadi di kedalaman kurang dari 5 km dari puncak ini umumnya selalu diakhiri ekstrusi magma. Guguran besar yang terjadi Kamis hingga Jumat bisa kita lihat dari foto-foto dan video yang tayang sejak awal konten ini. Guguran paling besar terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat dan mengarah ke hulu Kalipoyong. Panorama guguran besar ini bisa dilihat secara jelas dari kawasan wisata Kaliurang. Sementara rentetan guguran ke arah hulu Kali Krasak dan Senowo di wilayah Kabupaten Magelang juga terlihat seperti garis panjang memancarkan cahaya sangat terang. Guguran besar ke hulu Kalipoyong yang mencapai kawasan vegetasi telah membakar semak belukar dan tanaman di lereng selatan gunung ini. Asap tebal sisa kebakaran vegetasi masih terlihat hingga Jumat pagi ketika awan belum menyelimuti gunung ini. Guguran-guguran besar ke arah hulu Kalipoyong terlihat mulai kembali setelah sekian lama menghilang. Pusat lava pijar yang mengucur dan memicu longsoran material terlihat di puncak kubah lava barat daya sisi timur berbatas dengan kubah lava lama yang telah solid. Dilihat dari titik api yang tidak pernah padam, guguran-guguran besar ke arah ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama. Data seismisitas sepanjang Kamis menunjukkan terjadi 73 kali gempa guguran dengan amplitudo 1-20 mm dan durasi gempa 45-187 detik. Terjadi juga 92 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 1 hingga 20 mm dan durasi 7 hingga 18 detik. Sementara sepanjang 6 jam awal di hari Jumat terjadi 22 kali gempa guguran dengan amplitudo 1-15 mm dan durasi gempa 47 hingga 165 detik. Ada 23 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 14 mm dengan lama gempa 10 hingga 18 detik. Dilihat dari durasi kegempaan ini, maka luncuran atau guguran lava ini diperkirakan mencapai jarak maksimum 2000 meter dari puncak ke dua arah, yaitu ke arah hulu Kalipoyong maupun hulu Kali Krasak. Badan Geologi Republik Indonesia masih memberikan peringatan dan rekomendasi kepada masyarakat tentang bahaya guguran lava dan potensi awan panas guguran. Potensi bahaya luncuran di sektor selatan dan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Krasak Bebeng sejauh 7 km maksimal. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh 3 km dan Sungai Gendol 5 km, sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Karena itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Warga juga diminta mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Demikianlah pemirsa informasi terbaru yang bisa disampaikan ke Anda semuanya. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh, merdeka.